Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first, let me introduce myself. My name is Petra Amalia. I'm a fourth semester start from program studi pendidikan bahasa Inggris. And today I will explain about aspek-aspek semantik, tanda, lambang, dan konsep. Pengertian semantik. Semantik dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, memberikan tanda penting dari kata sema, tanda. Adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencangkup semantik bahasa pemrograman, logika formal, dan semiotika. Istilah semantik dalam bahasa Indonesia pada hakikat yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, yang artinya kata benda yang berarti tanda atau sebuah lambang berkata kerja, semaino, yang berarti menandai atau melambangkan sebuah sesuatu. Tanda atau lambang yang dimaksud di sini yaitu penandaan kata sema atau linguistik. 1. Tanda. Tanda menurut KBBI adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Tanda atau sign dapat dikatakan sebagai substitusi atau penggantian untuk hal lain. Oleh karena itu, tanda memerlukan interpretasi. Teori tanda mengalami perkembangan dan kemudian dikenal dengan teori semiotik yang dikenal atas 3 cabang, yaitu semantik, sintaksis, dan pragmatik. Semantik berhubungan dengan makna tanda-tanda, sintaksis berhubungan dengan kombinasi atau gabungan tanda-tanda, sedangkan pragmatik berhubungan dengan asal-usul, pemakaian, dan akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tingkah laku berbahasa. Ada beberapa cara pengelompokan tanda. Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, tanda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tanda yang ditimbulkan oleh alam yang diketahui manusia karena pengalamannya. Misalnya A. Hari mendung adalah tanda akan segera turun hujan. B. Asap membumbung adalah tanda adanya kebakaran. C. Petir adalah tanda hujan akan turun lebat. 2. Tanda yang ditimbulkan oleh binatang yang diketahui manusia dari sementara binatang tersebut. Misalnya, anjing menggonggong adalah tanda ada orang yang masuk ke halaman rumah. 2. Ayam berkokok adalah tanda hari mulai pagi. 3. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat verbal dan bersifat non-verbal. Tanda yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara, sedangkan tanda bersifat non-verbal adalah tanda-tanda yang dihasilkan selain dari alat bicara manusia. Berikut contoh tanda yang bersifat nonverbal melalui gerakan anggota badan atau body gesture, atau dikenal dengan istilah bahasa isyarat, dan yang bersifat nonverbal melalui suara atau bunyi. Contoh tanda yang bersifat nonverbal melalui gerakan anggota badan yaitu A. Acungan jempol sebagai tanda hebat atau bagus. B. Anggukan sebagai tanda hormat atau pernyataan ya. C. Gelengan kepala sebagai tanda pernyataan tidak atau bukan. Contoh tanda yang bersifat nonverbal melalui suara atau bunyi yaitu A. Siulan sebagai tanda gembira atau panggilan. B. Jeritan sebagai tanda sakit, ada bahaya dan permintaan pertolongan. C. Batu kecil sebagai tanda ingin berkenalan atau ada orang lewat. 2. Lambang. Lambang memiliki pengertian sebagai sesuatu seperti tanda, lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Cair mengemukakan bahwa lambang sebenarnya juga adalah tanda. Hanya bedanya lambang tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Misalnya warna merah pada bendera sang merah putih merupakan lambang keberanian, dan warna putih merupakan lambang kesucian. Gambar padi dan kapas pada burung Garuda Pancasila melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang atau simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional yang dihasilkan manusia melalui alat ucapnya. Menurut Plato dalam Prawira Sumantri, bahwa lambang atau simbol adalah kata dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang kita hayati di dunia yang berupa rujukan oleh lambang tersebut. Seperti kata Ongen dan Richard dalam Cair bahwa
Lambang ini bersifat konvensional, perjanjian, tetapi dapat diorganisasi, direkam, dan dikomunikasikan. Bunyi-bunyi bahasa atau suatu bahasa sebenarnya termasuk lambang, sebab sifatnya konvensional. Untuk memahami makna atau yang diacu oleh bunyi-bunyi bahasa, itu kita harus mempelajarinya. Tanpa mempelajarinya, ya orang Inggris tidak akan tahu bahwa dalam bahasa Indonesia adalah table. Dalam bahasanya. Lambang berciri 1, tanda, 2, mengganti atau mewakilkan, 3, berbentuk tulisan dan atau lisan, 4, bermakna, 5, aturan, 6, berisi banyak kemungkinan karena kadang-kadang tidak jelas, 7, berkembang dan bertambah, 8, individual, 9, menilai, 10, berakibat, dan 11, memperkenalkan. 3, konsep. Konsep merupakan istilah yang diajukan Lyon sebagai pengganti istilah talk atau reference. Istilah konsep sebenarnya sama dengan istilah makna. Jika kita berbicara tentang konsep atau makna, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan dua unsur dasar dalam sistem tanda yang secara langsung memiliki hubungan dengan konsep makna, yaitu 1, signifikan, yaitu unsur abstrak yang terwujud dalam lambang atau simbol. 2, signifikator, yaitu yang dengan adanya makna dalam lambang atau simbol itu mampu mengadakan perjulukan, melakukan proses berpikir, dan mengadakan konseptualisasi. Kata konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa. Objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Pengertian konsep menurut para ahli atau pakar. 1. Swejaji menyatakan bahwa pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. 2. Bahri menyatakan bahwa pengertian konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata atau lambang bahasa. Contoh, ambil salah satu kalimat, saya pergi ke pasar. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur atau kata. Kita perhatikan unsur atau kata saya. Kalau ada seseorang berkata saya, demikian pula dengan kata pasar. Kalau orang berkata pergi, terbayang adalah kegiatan pergi yang dilakukan seseorang yang disebut saya. Kegiatan tersebut diarahkan ke pasar, bukan ke sekolah atau ke terminal bus. Hal itu terjadi karena ada orang yang mengujarkannya atau kata-kata tersebut tertulis. Bunyi ujaran atau lambang yang tertulis dipahami karena makna tiap-tiap kata ada di dalam otak kita. Dengan demikian, kata-kata saya pergi ke dan pasar semuanya mempunyai konsep di dalam otak kita. Konsep kata saya adalah orang pertama bentuk hormat kalau orang sedang berkomunikasi dengan lawan bicara dalam BI. Konsep kata saya berbeda dengan konsep kata engkau, ia, kami, dan kamu. Konsep itu dapat dipahami melalui kemandirian kata atau melalui relasi dengan kata yang lain. Ada kata yang bebas konteks kalimat dan ada kata yang bebas tetapi terikat konteks kalimat. Mana kata yang bebas konteks kalimat mudah dianalisis, sedangkan makna kata yang terikat konteks kalimat sulit dianalisis. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.